Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin merekam diri, nama Taruna Dewasa Wahid Rahmat Isyam MS, asal prodi MTB 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengenalan terkait dengan lori yang ada di PPI Madiun, di workshop PPI Madiun lebih tepatnya. Sebelum kita melangkah terhadap apa aja sih yang ada di lori yang ada di workshop PPI Madiun ini, baiknya kita mengenal dulu apa sih lori. Lori itu dari KBBI itu yang berarti sebuah gerobak yang berjalan di atas rel. Kalau artian sebuah gerobak berarti intinya gerobak itu adalah berukuran kecil, tidak besar seperti yang ada di kereta inspeksi seperti ini. Jadi intinya lori itu berbentuk kecil. Dalam prakteknya sebenarnya terdapat beberapa jenis lori berdasarkan bahan bakarnya. Pertama ada yang bahan bakar solar, mungkin juga ada, kemudian bahan bakar diesel, kemudian bahan bakar yang berasal dari bensin. Untuk yang di PPI Madiun ini juga menerapkan energi terbarukan, yaitu jenis bahan bakar yaitu menggunakan solar panel surya dalam artian yang ada di atas ini. Jadi panel surya ini memanfaatkan energi matahari sebagai media untuk bahan bakar yang ada di lori ini. Kemudian selain itu di lori PPI Madiun ini juga bisa mengetes dengan energi listrik. Jadi terdapat dua opsi untuk mengetes lori yang ada di PPI Madiun ini, yaitu pengetesan dengan arus listrik PLN, kemudian dengan solar panel atau panel surya. Jadi ada dua opsi ini yang disebut dengan hybrid. Jadi lori yang di PPI Madiun ini dinamakan dengan lori jenis hybrid. Ya, terlihat sekilas, kita lihat ini lori ini jenis berbentuknya kecil. Dari depan kita lihat ada kaca sebagai pelindung agar pengemudi ini tidak terpa angin atau berbagai halangan yang ada selama pengoperasian. Dan di sini juga terdapat dua lampu utama. Di belakang juga ada nanti yang digunakan sebagai media penerangan. Kemudian di atas ini dilengkapi dengan solar panel atau panel surya dan sekaligus berfungsi sebagai atap untuk pelindung apabila hujan atau terik matahari juga. Dan di sini terdapat buah tirai yang nantinya bisa diturunkan apabila dirasa si pengemudi ini merasa di lingkungannya itu tidak mendukung, seperti hujan mungkin, itu tirai bisa ditutup. Kemudian ini untuk di belakang ini juga terdapat lampu belakang ya, warna merah. Bentuknya memang seperti mobil. Memang lori ini jenisnya itu tidak paten, jadi ada berbagai jenis lori yang ada di Indonesia ini terutama. Mungkin juga ada lori yang bentuk asalnya itu sepeda motor, ada juga yang mobil, truk juga yang ada di Ngerombo, dan masih banyak lagi jenisnya. Ada juga lagi lori yang ada di pabrik gula. Setelah kita mengenal apa itu lori, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang ada di lori hybrid PPI Madiun ini. Langsung saja, ini di bagian depan terdapat meja pelayanan. Bagian sini full ini meja pelayanan. Kita mulai dari sini ya. Di sini ada dua switch lamp atau saklar lampu. Yang di sini itu untuk menyalakan lampu depan dan belakang, dan yang ini untuk mencerahkan, untuk menerangkan agar lebih terang gitu di depannya. Kemudian di sini ada speedometer dan indikator baterai, yang mana speedometer ini seperti biasa berfungsi untuk penunjuk kecepatan, dan indikator baterai juga sebagai penunjuk kapasitas baterai yang masih ada yang dapat digunakan. Kemudian di sini juga ada switch key atau kontak sebagai media untuk menyalakan lori hybrid ini. Kemudian di sini ada gagang reverser handle. Ini sekilas ada tulisan Cina, tapi sepertinya ini memang diimpor dari Cina. Yang mana ini jika diarahkan ke depan ini
maka akan gerakan dari lori ini akan mengarah ke depan. Jika dinetralkan atau ditengahkan, maka akan tetap tidak ada arah untuk bergerak maju atau ke belakang. Kemudian jika diarahkan ke belakang, maka lori ini akan bergerak ke belakang. Kemudian di sini ada tuas rem tangan dan ini ada gagang pengereman utama. Kemudian di sini ada throttle yang digunakan untuk mengatur kecepatan. Dan di sini ada minyak rem yang digunakan untuk tempat minyak rem terutama. Untuk yang jenis pengereman di sini ada rem tangan dan gagang pengereman utama, yang mana pengereman rem tangan ini dapat fungsi apabila lori ini dalam posisi berhenti. Jadi intinya gini, kalau misalnya gagang pengereman utama ini masih bisa digerakkan atas bawah, itu berarti lori ini dapat mengerem selama perjalanan. Namun apabila untuk berhenti, maka diharuskan untuk menggunakan tuas rem tangan ini agar lori ini tidak bergerak sendiri apabila terjadi dorongan angin. Mungkin caranya kita tekan ini, kita tarik ke bawah ini sampai bunyi klik, kita lepas, maka ini otomatis lori ini tidak akan berpindah. Kemudian ini throttle untuk pengatur kecepatan, dan untuk awalan apabila pengemudi itu akan menjalankan lori ini, sebaiknya throttle ini diarahkan secara perlahan ke belakang agar pada saat agar lori ini tidak terjadi slip roda jika throttle ini langsung ditarik dengan kecepatan penuh. Ya, setelah dari meja pelayanan, kita lihat bagian yang ada di bawah tempat duduk namanya. Kita lihat sekilas ada 3 komponen di sini, yaitu ada baterai utama, kemudian ada MCB miniature circuit breaker, dan SCC atau solar charge controller. Kita awali dengan baterai ini. Bentuknya memang mendominasi dari seluruh box yang ada di bagian bawah ini. Warnanya hitam. Baterai ini kalau saya lihat ini mereknya ada Secret Sun Smart Power. Tipenya SCIFP 48100. Kemudian di sini ada solar charge controller. Yang mana solar charge controller ini digunakan untuk meneruskan energi yang ada di solar panel atau panel surya, diteruskan ini dan diganti kepada dan diubah oleh solar charge controller menjadi energi listrik yang mana dapat digunakan untuk baterai, untuk kapasitas baterai. Dan ini solar charge controller ini berfungsi juga untuk mengendalikan pengisian baterai yang menggunakan energi dari panel surya. Jadi apabila dilakukan pengecasan menggunakan panel surya ini tidak berlebihan daya yang masuk dari solar panel. Kemudian untuk solar SCC ini kita lihat mereknya ini ada Uver, jenis tipenya MPPT, yang mana itu jenis yang tertinggi. Bawahnya itu ada PWT. Kemudian di sini ada miniature circuit breaker atau MCB, yang mana untuk di bawah itu artinya off, kalau dinaikkan ini dalam keadaan on. Kemudian di sini ada indikator yang dituliskan di sini ada 1 2 3 4 5, yang mana untuk menyalakan untuk menjalankan lori ini yang dinyalakan yaitu 1 3 5, itu semua harus dinaikkan ke atas. Apabila dalam pengecasan menggunakan energi dari solar panel atau panel surya, itu menggunakan sama 1 3 5. Kemudian apabila untuk melakukan pengecasan menggunakan energi listrik dari PLN, maka yang dinaikkan adalah 2 dan 4. Sekarang kita praktekkan bagaimana pengecasan untuk lori ini. Ada 2 pengecasan, yaitu pengecasan menggunakan panel surya, dan yang kedua menggunakan energi listrik dari PLN. Kita awali dari energi listrik dari PLN saja. Untuk energi listrik dari PLN tadi menggunakan MCB 2 dan 4 ya. Kita pastikan ini baterainya off terlebih dahulu ya, dan kita
naikkan 2 dan 4 ini nanti ke atas sama-sama, 135 nya nanti turun. Kemudian setelah itu kita colokkan kabel ini ke bagian belakang ini, bagian tengah yang kosong, ada soket kosong ini kita colokkan di sini. Nah, terdengar suara itu berarti mengindikasikan bahwa lori ini sedang mengecas menggunakan arus listrik PLN. Kemudian kita lepas dulu. Selanjutnya untuk menggunakan pengecasan menggunakan panel surya, solar panel ini. Nah, itu yang dinaikkan yang pertama, kita pastikan baterai ini dalam posisi nyala. Menggunakan tombol reset ini kita masukkan injektor kecil seperti kawat atau semacam kawat sih untuk masukkan ini, karena tombolnya itu ada di dalam. Itu setelah menyala kita dapat menyalakan 1, 3, dan 5, maka akan terjadi pengecasan menggunakan solar panel ini, yang mana akan diatur pengendaliannya oleh SCC yang diberi MPPT. Kemudian setelah pengecasan, untuk mengoperasikan lori hybrid ini kita awali dengan penyalaan baterai menggunakan injektor. Sama kita masukkan injektor ke reset ini. Apabila sudah menyala baterainya ini, kita naikkan 1, 3, dan 5. Setelah itu kita pastikan ini saklar utama ini menyala, kemudian catur daya itu juga sudah menyala. Lalu setelah itu kita bisa masukkan key switch ke dalam lubang ini, diarahkan ke kanan searah jarum jam, maka speedometer indikator ini akan menyala dan otomatis lori ini siap dioperasikan. Pertama kita pastikan ini gagang ini kita lepas dulu. Nah, gagang pengereman sudah normal, kita arahkan ke depan dulu, ke depan atau belakang sesuai selera nantinya. Misalnya kita arahkan ke depan, kemudian kita bisa langsung menarik tuas throttle ini untuk secara perlahan. Kemudian untuk pengereman nantinya juga dilakukan ke arah bawah secara perlahan. Kemudian untuk mematikannya nanti kita dapat pastikan ini throttle-nya, tuas reverser handle ini berada di tengah ya. Pastikan di tengah, yang artinya off. Dan kita tarik gagang pengereman utama ini ke bawah, dan kita kunci pakai rem tangan untuk bunyi klik, dan key switch kita matikan, klik. Kemudian nanti MCB kita turunkan semua, jadi tidak ada yang menyala. Kemudian kita injek lagi reset ini agar baterainya mati, maka lori ini sudah dalam kondisi mati dan tidak digunakan. Ya, mungkin sekian terkait dengan pengenalan lori hybrid yang ada di PPI Madiun ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.